Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Asmi Najib Hasibuan. I'm a student of English Studies Department, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah TEFL Methodology, dosen pengampu Ibu Melinda Roza MPD. Di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan terhadap apa yang telah saya baca dalam satu buku with the title is Language Learning Strategy. First, language learning strategy. Language learning strategy is a specific action taken by the learner to make the learning process more effective, enjoyable, and self-directed. Learning strategy ini adalah a specific action taken by learner untuk menjadikan proses pembelajaran itu lebih efektif, menyenangkan, dan terarah. Secara garis besar, ada dua strategi dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama, direct strategy, dan yang kedua adalah indirect strategy. Nah, direct strategy ini terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama, memory strategy, kedua, cognitive strategy, yang ketiga, compensation strategy. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, memori strategi. Memori strategi adalah terkait memori, membantu pelajar untuk menghubungkan satu item bahasa lain atau bahasa asing ke konsep yang lain. Contohnya, menggambar untuk membantu mengingat kosakata. Yang kedua adalah cognitive strategy. Cognitive strategy adalah proses dalam menggunakan bahasa untuk belajar atau menyelesaikan tugas tentang bahasa. Contohnya, watching an English movie. Yaitu pelajar yang menggunakan strategi ini adalah dia ingin belajar bahasa Inggris dengan menonton film yang berbahasa Inggris atau lagu-lagu yang berbahasa Inggris. Yang ketiga adalah compensation strategy, yaitu membantu pelajar untuk mengganti pengetahuan yang hilang. Misalnya, seorang pelajar bahasa Inggris menggunakan gerak tubuh dalam berbicara ketika ia tidak mengetahui apa yang ingin ia sampaikan dalam bahasa Inggris. Kemudian strategi yang kedua adalah indirect strategy. Indirect strategy terbagi kepada 3 pula. Yang pertama, metacognitive strategy, affective strategy, dan social strategy. Nah, yang pertama, metacognitive strategy, yaitu proses dengan identifying, planning, organizing, and monitoring. Contohnya, analyze mistake and try not make them again, yaitu seorang pelajar bahasa Inggris yang menganalisa kesalahannya dalam berbicara dan tidak akan mengulanginya kembali ketika ia menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua adalah affective strategy. Affective strategy adalah help a student to overcome their emotion, motivation, and attitude when learning. Contohnya, identifying mood, try to relax when feeling an anxiety about learning, and use positive thinking. Yaitu mencoba untuk mengidentify mood terlebih dahulu sebelum kita belajar bahasa Inggris atau berbicara. Kemudian kita mencoba untuk relax dalam belajar ketika kita mengalami gugup. Dan yang ketiga itu use positive thinking, yaitu talk to yourself then you can do it, like I can do it. That's important for use positive thinking. Dan yang terakhir adalah social strategy. Social strategy ini adalah how learner interact with other in the context of learning. Misalnya, ask someone to speak slowly. Misalnya, kita mengajak teman kita atau teman sekeliling kita berbicara dalam bahasa Inggris, ataupun bertanya kepada guru atau teman ketika kita mendapati hal yang sulit dalam belajar bahasa Inggris ataupun dalam berbicara bahasa Inggris. Oke, mungkin sekian yang dapat saya simpulkan dari buku Language Learning Strategy yang telah saya baca. Semoga dapat menambah pengetahuan kita dan semoga dapat dipahami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.